Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Mafisa dari SDN Utan Kayu Selatan 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 5 subtopik yang dapat kita identifikasi dalam berbagi praktik baik untuk guru di jenjang sekolah dasar. Di antaranya, subtopik penyusunan modul ajar dengan ruang lingkup analisis capaian pembelajaran sesuai fase pembelajaran, meliputi penyusunan tujuan pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kedua, pengembangan modul ajar meliputi konsep modul ajar dan pengembangan komponen modul ajar. Ketiga, pengembangan pembelajaran berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, ada subtopik media pembelajaran dengan ruang lingkup, jenis media pembelajaran, dan pengembangan media pembelajaran. Subtopik bahan ajar dengan ruang lingkup, analisis substansi materi pada bahan ajar, desain bahan ajar yang menarik, dan aktivitas belajar pada bahan ajar. Subtopik identifikasi materi pembelajaran dengan ruang lingkup, analisis capaian pembelajaran sesuai fase pembelajaran, identifikasi pokok bahasan esensial, dan rancangan urutan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah subtopik sumber belajar dengan macam-macam sumber belajar, manfaat sumber belajar, dan fungsi sumber belajar. Berbagi praktik baik pada kali ini, saya memilih subtopik penyusunan modul ajar dengan ruang lingkup pengembangan pembelajaran berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat, pernahkah kita sebagai guru mengalami kendala yang dihadapi selama proses belajar? Tentunya pasti pernah. Menurut Kemparan.com dan pastinya kita rasakan bersama, salah satu kendala yang dihadapi selama proses belajar adalah kesulitan anak dalam belajar. Tentunya, siswa berangkat dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dari perbedaan itulah yang menjadikan siswa kita majemuk yang tergabung dengan siswa lain yang pastinya memiliki latar belakang ekonomi, keluarga, dan berbagai siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Dari latar belakang belajar dan kesulitan belajar itulah perlu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Kepedulian pada siswa dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan siswa menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa dengan melihat pembelajaran dari berbagai perspektif. Latar belakang dibagikan praktik baik ini adalah keresahan saya terhadap siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar. Seiring dalam implementasi kurikulum Merdeka, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Maka, saya berusaha agar dapat memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yang mana setiap siswa memiliki karakteristik dan capaian yang berbeda-beda. Sebisa mungkin dalam pelaksanaan praktik baik ini, saya berusaha menjadi fasilitator, penuntun, dan pembimbing siswa saat pembelajaran. Pastinya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada tantangan yang saya hadapi. Salah satunya adalah waktu. Bagaimana waktu yang terbatas dapat mengoptimalkan tujuan yang sudah dirancang. Selain itu, kondisi dan perasaan siswa yang terkadang tidak menentu menjadi tantangan dalam berbagi praktik baik. Selain itu, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga harus mengenal karakteristik siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dalam melaksanakan pembelajaran, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap siswa atau setiap pembelajaran berdiferensiasi yang melibatkan orang tua siswa tidak memberatkan dan tidak menjadi beban bagi siswa. Karena keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari dukungan stakeholder, baik dalam dukungan moral maupun dukungan yang mempersiapkan hal yang menunjang kegiatan pembelajaran. Sebisa mungkin dalam berbagi praktik baik ini, selain guru dan siswa, kita juga harus melibatkan orang tua, sehingga orang tua tahu bagaimana perkembangan anaknya dalam kegiatan, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan secara matang untuk ketercapaian capaian pembelajaran. Pertama, jika memang materi yang diajarkan berkesinambungan dengan tujuan pada pembelajaran sebelumnya, tes kemampuan awal bisa dijadikan patokan sebelum menyusun kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti saya memiliki tujuan pembelajaran, siswa dapat menulis, membaca, dan mengidentifikasi buah dan sayur. Tentunya dalam hal ini untuk kegiatan membaca dan menulis, saya menggunakan hasil tes diagnostik
yang sudah ada sehingga lebih efektif dalam menyusun asesmen formatif untuk siswa. Namun, untuk materi buah dan sayur saya menggunakan tes awal pembelajaran secara lisan. Kedua, menyusun rencana pembelajaran praktik baik seperti membuat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kelompok dengan memperhatikan hasil kemampuan keterampilan berbahasa siswa. Keempat, mengkomunikasikan kebutuhan pembelajaran kepada orang tua siswa 2 hari sebelum kegiatan pembelajaran, seperti mempersiapkan bahan-bahan kontekstual untuk kegiatan pembelajaran. Kelima, mempersiapkan lembar kerja terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa yang sudah dipetakan sebelumnya. Keenam, pengkondisian siswa sesuai dengan perencanaan yang sudah dirancang. Hasil pembelajaran berdiferensiasi ini dinilai efektif berdasarkan refleksi atau umpan balik serta lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa. Hasilnya, siswa tidak merasa tertekan dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Siswa juga dapat merasakan sendiri pengalaman belajarnya secara kontekstual. Pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, semoga dengan video berbagi praktik baik ini kita dapat memahami esensi pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat kita terapkan secara kontinu demi keberhasilan siswa kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Salam dan bahagia.